Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja alasan-alasan suami istri diperbolehkan talak, begitu ya? Terus kemudian yang kedua, apakah cukup jika suami menceraikan istri hanya lewat pesan WhatsApp tanpa diucapkan secara langsung? Oke. Kita langsung kepada materi dulu, saya tambahkan. Pasal mengenai talak, pertama adalah takrifnya dulu. Takrif atau definisi pengertian talak secara bahasa adalah at-tahliyah wal inkhilal wa khillul qaidi. Secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Kemudian secara syariat adalah khillu aqdin nikahi bilaf bitolaki wa nahwihi. Artinya melepaskan ikatan pernikahan, ikatan akad pernikahan dengan lafaz tolak atau yang sejenisnya. Au huwa raf'u qaidin nikahi al munaqidi baina zaujaini bi alfatin sahihatin. Ini menurut Kamus Al-Mu'jam Wasit ya. Atau mengangkat atau melepaskan ikatan pernikahan yang telah mengikat antara pasangan suami istri dengan lafaz-lafaz yang benar atau lafaz-lafaz yang sahih. Kemudian pensyariatan. Nah, terus hukum talak sekarang. Hukum talak, hukum asalnya adalah halalun wa makruhun. Halal tapi makruh. Makruh tapi halal, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar, abghadul halali ilallahi at-talaq. Ini hadis riwayat, hadis sahih ya. Lebih paling dibenci-bencinya, paling dibenci-bencinya perkara halal menurut Allah adalah at-talaq. Kemudian wa yahtalifu hukmu talaq bihasabi ahwalihi wa dzurufihi wa ta'tarihi al-ahkam al-khamsah. Akan tetapi hukum tolak itu bisa bermacam-macam atau berbeda-beda menurut situasi dan kondisinya. Jadi paling tidak hukum talak itu menjadi 5 macam. Yang pertama al-wujub ya. Talak bisa jadi wajib ya. Jadi hukum pertama talak yang tadinya hukum dasarnya adalah boleh tapi makruh, tapi ketika mendapati situasi kondisi yang tertentu, karena talak itu juga menjadi solusi ya, salah satu solusi kehidupan. Jadi talak bisa berkembang menjadi 5 hukum karena menurut situasi dan kondisi. Yang pertama al-wujub ya, wujub itu tetap, yakni kapan hukum talak itu menjadi wajib? Yakunu talak wajiban fi halataini. Talak ini menjadi wajib apabila dalam dua keadaan. Yang pertama fi halatil ila idza maddat muddatul ila, yakni pada saat terjadinya ila. Ila itu apa? Ila itu sumpahnya suami untuk tidak menggauli istri. Itu ila. Ya. Nah, di sini memang tradisi orang-orang jahiliyah itu mendiskreditkan atau menyudutkan istri, dalam hal ini adalah mental psikologis. Si suami akhirnya bersumpah, aku tidak akan menggaulimu lagi, atau tidak menggaulimu atau mengumpulimu ya. Nah, oleh karena ini merupakan tradisi jahiliyah, maka Islam itu memberikan aturan main dalam supoto ila ya, tetap dibatasi waktunya ya. Berapa? 4 bulan. Jadi kalau tradisi jahiliyah itu bertahun-tahun gitu ya. Maka ketika ila yang dibatasi 4 bulan kok suami masih seperti itu, maka kondisi saat itu wajib ditalak saja sudah. Karena apa? Itu menyengsarakan istri ya. Fa inna zawj yu'maru wujuban bi ayyafi'a an yaminihi aw yutalliqu. Maka si suami ini diperintah secara wajib ya untuk menebus sumpahnya ila. Kan biasanya kalau supoto ila atau sumpah tidak menyetubuhi istri ya, maksimal itu 4 bulan. Kok sebelum 4 bulan dia melanggar sumpah itu, maka dia harus membayar denda. Atau kalau kemudian kok lebih dari 4 bulan ajik seperti itu, ya wajib dicerai saja, begitu ya. Terus kemudian kondisi yang kedua adalah fi halati siqaq baina zaujaini idza stafhalal amru ya. Jadi ketika permasalahan semakin runcing di antara suami istri, agar kalau dilanjutkan itu malah justru mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar ya. Ya paling fundamental ya justru suami istri itu malah tambah
tambah kedurhakaannya karena tidak saling bisa melaksanakan kewajiban, maka wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Ya. Tolak bisa jadi sunnah atau mustahab menduban ya, lizauj fi salasi halatin, dalam 3 kondisi. Yang pertama, idza kanat azzaujatu wa mustaqimatun fi mu'asharati zaujiha wa kanat sayyi'atul khuluqi. Yang pertama adalah apabila si istri ini ya tidak mampu bergaul baik, menggauli baik atau berayan apik dengan suaminya. Biasanya wakanat sayyi'atul khuluqi, biasanya istrinya itu jelek perilakunya atau wataknya. Maka kalau kondisi seperti ini sunnah ya, mendub ya, diceraikan saja nggak apa-apa. Terus yang kondisi yang kedua, aukana zauj yaksuru fi haqqiha li bughdin aw li ghairihi, atau ini dari arah suami, dia pepeko sembrono dalam memenuhi hak-haknya istri, artinya berarti suami tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Dalam hal ini yang paling dasar adalah nafkah. Ya, nafkah itu terdiri dari 3 kurang lebih, sandang, pangan, papan. Kok tidak menunaikan haknya, ini berarti sembrono dia dalam memenuhi hak-haknya istri. Mungkin bisa jadi libugdin karena suaminya wis ora seneng ya, atau mungkin dengan faktor yang lain ya. Karena kalau dalam kondisi demikian suami tidak menceraikan istri ya, terus kemudian malah justru memeruncingkan persengketaan dan kerusakan dan kejelekan pergaulan, maka akhirnya ya terabaikanlah rambu-rambu atau hak-hak pernikahan. Maka di sini sunnah. Ya. Tuh. Jadi satu, ya, tolak itu menjadi sunnah, ya, apabila si istri jelek perilakunya. Kedua, suami sembrono dalam memberikan nafkah. Kesimpulannya begitu. Terus yang ketiga, aukanat az-zaujatu ghairu afifah. Si istri ini tidak mampu menjaga diri, ghairu afifah. Dalam pengertian bagaimana? Tidak menjaga kehormatan dirinya. Ya. Karena ada sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, kemudian si suami ini curhat, menyampaikan keluhan permasalahannya, innam ro'ati la taruddu yadalamisin, bahwa perempuanku atau istriku itu tidak menolak tangannya orang yang menyentuhnya. Ya. Berarti apa? Maksudnya apa? Tidak dia menampik tangan laki-laki lain yang mau menyentuhnya. Kemudian jawaban Nabi bagaimana? Ya. Jawaban Nabi, talikha. Ya. Ceraikan dia. Kenapa? Karena perempuan yang model seperti ini ya, itu tidak bisa dipercaya dalam menjaga martabat harga dirinya, dan kemungkinan besar nanti akan merusak nasab. Nah, kondisi yang ketiga adalah al-karoha. Al-karoha itu talak ini menjadi makruh ketika kondisi si istri ya mustaqimatul hal. Mustaqimatul hal itu apa? Jejeg stabil psikologinya, tidak temperamental ya. Terus temperamental sih bahasa lainnya apa? Nah, bahasa lain dari temperamen, mudah marah ya. Terus apa lagi? Ya temperamental lah, sayyi'atul khuluqi. Ini ngeri. Ya. Ngeri ini. Bisa jadi barangkali suaminya masih bisa mengkondisikan. Tapi itu nanti pasti akan berdampak pada keluarga, terutama anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Ya. Akhirnya anak-anak yang suci itu ketularan, terdampak negatif oleh istrinya yang buruk akhlak, yang temperamental itu. Nah, yang jadi korban siapa? Kalau mungkin suami bisa mengkondisikan, bisa menahan diri, bisa mengalah, tapi yang menjadi korban siapa? Anak. Nah, kalau begitu lebih bela bojo apa anak? Sementara anak adalah generasi. Ya, makanya kalau misalnya kemudian wakanat sayyatul khuluqi, kalau istri itu buruk perangainya, wataknya, temperamental ini itu, ya mending lebih baik cerai. Wong-wong wadon akeh kok. Utawa ya bahasa anekdote, bojo wadon model kaya kuwi ya taleni dadung tetuntun
gawa maring pasar kewan, tuker karo sapi. Ngingu sapi sih genah mbateni. Ya, itu bahasa anekdotnya. Terus yang kembali kepada yang ketiga ini, tolak itu makruh apabila istri itu jejeg tingkah laku batine, layak sebagai perempuan. Ya. Makruh. Wong anu bojone ibaratnya ke apa ya? Wajar gitu loh. Wajar sebagai perempuan. Nah, mustaqimatul hal itu wajar sebagai perempuan, pemalu, terus kemudian penurut, ya, tidak banyak membangkang, perintah gelem, ya, itu makruh. Wong bojo apik-apik kok dipegat, dilepaskan karena meneman. Tuh, jadi makruh ya kalau istrinya mustaqimatul hal. Mustaqimatul hal itu jejeg sisi batin. Hal itu kan suasana batin. Wa kana talaq bi sababin maqbulin syar'an, sementara perceraian tidak diterima dari sudut pandang syariat. Kemudian yang keempat adalah al-ibahah, mubah-mubah saja. Yang keempat, bisa jadi tolak itu mubah saja, boleh saja, enggak makruh idza wujidalahu sababun maqbulun syar'an. Apabila sebab talak itu diterima oleh syariat. Ya, boleh. Berarti apa? Ya terjadi ketidaksinkronan antara suami dan istri ya. Wah, itu pilihan silahkan. Ya. Ini barangkali perlu disampaikan seperti ini karena yang mengemuka di masyarakat umum itu tolak makruh, ya, tidak disenangi oleh Allah, perkara halal tapi tidak disenangi. Ternyata kalau dijelaskan lebih detail, ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh gitu loh. Kurang lebihnya yang saya terangkan tadi itu begitu. Yang kelima, yakunu at-talaq haraman, bahkan bisa jadi talak itu haram, ya, disebabkan oleh dua sebab pokok. Yang pertama, iqa'ut talaqi munjisan fil haidhi idza kanat az-zaujatu mamsusatan. Talak itu menjadi haram, tapi ya tetap sah saja jatuh talaknya. Ya, talak menjadi haram karena dua sebab. Satu, menjatuhkan talak dalam kondisi wanita itu atau istri itu dalam kondisi haid. Sementara istri itu sudah pernah disetubuhi. Jadi talak yang haram itu ada dua sebab pokok. Pertama, istrinya sudah disetubuhi, kemudian haid, dicerai dalam kondisi haid, gitu aja lah. Ya, itu secara umum ya. Ya. Sama halnya tolak itu tolak yang pertama atau tolak satu atau tolak dua atau tolak sama semua lah. Tolak satu, tolak dua, tolak tiga tetap haram kalau menjatuhkan talak dalam kondisi haid. Berbeda kalau misalnya si perempuan itu sedang haid tapi dia minta khulu, ya, minta ganti rugi sudah, ya. Atau mentalak istri yang belum disetubuhi terus belum duhul, itu dalam kondisi haid ora apa-apa. Atau dalam kondisi hamil, ya, fi haidil hamli au kana at-talaq mu'allaqun ala amrin fil mustaqbal fala itu baru haraman. Atau tolak tapi tolak itu memang sudah ditaklek dengan perkara yang akan datang. Misalnya dalam kondisi haid, ya, dulu si suami pernah mengatakan, jikalau saya di waktu yang akan datang selama 6 bulan berturut-turut tidak menafkahi saya, terus istri saya tidak menerimanya, kemudian istri melaporkan ke pihak KUA, kemudian membayar uang iwat 10.000, kemudian disetujui dalam persidangan, terus hakim menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak saya. Lah, kalau ditaklek seperti itu, kok penjatuhan talak oleh hakim itu dalam kondisi haid, ya ora haram. Maksudnya begitu ya pengecualiannya. Kemudian yang kedua adalah talak menjadi haram, tapi tetap jatuh talaknya ya, adalah mentalak istri dalam kondisi suci, tetapi dia sudah disetubuhi pada masa suci itu haram, ya. Berarti yang benar bagaimana tolak yang sunnah sesuai sunnah? Tolak yang sesuai sunnah itu istri ditalak dalam kondisi suci, di mana kondisi pas lagi dicerai, kondisi suci, si istri belum disetubuhi. Itu yang sunnah ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja alasan suami yang diperbolehkan talak begitu ya? Tadi itu boleh itu apabila perceraian itu mempunyai sebab yang diterima syariat. Nah, sebab-sebab yang dibolehkan syariat itu apa? Itu tadi, minimal si suami itu sudah tidak menafkahi istri lah, sembrono dalam memberikan hak-haknya kepada istri. Bisa jadi karena benci atau karena faktor yang lain,
ya mungkin punya wanita idaman lain atau bojo, nah berarti lebih baik itu dicerai, bahkan sunnah ya. Sebab yang kedua, apabila si istri itu sudah tidak jejak, tidak memposisikan diri sebagai istri terhadap suami ya, nusus, orang gelem nglayani ya, tidak memungkinkan diri, terus kemudian wakanat sayyiatul huluki ya, si istri itu jelek perangainya, watak perilakunya, maka ini si suami bukan hanya diperbolehkan tapi malah disunahkan kalau yang saya sampaikan ini tadi. Terus yang sebab selanjutnya itu istri ghairu afifah. Istri itu tidak mau menampik tangan orang yang menyentuhnya. Ya geleman lah kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya geleman apa? Istilahnya jablay apa ya? Jablay. Buat ngapa ngrumati wong wadon jablay? Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.